Oke guys, video ini disponsori oleh W7 ya. W7 sendiri itu adalah home industry, mengerjakan sepatu bola, futsal, olahraga, fashion, brand saya sendiri. Untuk detail produknya kalian bisa kepoin gitu ya, dengan follow Instagram W7 ID, atau kalian bisa beli ya produk-produk W7 dengan klik link di deskripsi atau di pin komen. Ya guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing, preview ya produk yang baru saja aku beli, dan ini baru saja sampai dan langsung saja aku bikin konten di hari ini gitu ya. Dan ya, ini adalah Mizuno Morelia 2 MT atau Made in Indonesia. Cuma ini yang spesial tuh warna yang sudah aku cari-cari dari dulu ya, dan kebetulan aku baru dapat produknya itu hari ini. Dan ini aku beli bekas, bukan beli baru, karena yang warna ini pun setahu aku dikeluarin lagi gitu ya, atau 1 bulan kemarin lah ya, ini udah dikeluarin. Warnanya itu putih terus ada kombinasi biru-birunya. Dan ya, sebetulnya aku udah punya ya seri yang MD, dan lidahnya itu yang model lipat seperti ini, dan ini aku udah punya hampir 3 tahunan lah ya intinya, dan masih sering aku pakai ya, dan kondisinya masih oke banget gitu ya. Dan ya, seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada paketnya, dan langsung saja kita buka ya. Ini aku baru dapat barangnya hari ini, langsung aku bikin konten ya. Nah, ini dia ya, sudah aku keluarin dari atau buka dari pembungkusnya tadi gitu ya, atau packagingnya. Dan yang jelas ini beli bekas, dan sepatu ini untuk seri yang ini ya, itu keluaran tahun 2000 atau 2 tahun yang lalu lah intinya, dan aku udah pernah review ya 2 tahun yang lalu ya, udah aku bikin pretestnya seri yang ini ya. Ini yang warna biru ya, tapi produknya itu beda gitu ya, atau boxnya itu beda. Nah ya, boxnya itu beda ya, cara box beda ya. Di sini ya, meskipun ini made in Indonesia, tapi kayak nggak ada labelnya made in Indonesia, cuma ada di sepatunya aja yang ada tag dibuatnya itu di mana gitu ya. Kalau di boxnya nggak ada lah ya, tapi warnanya sesuai ya. Dan ya, ini aku beli bekas, kembali lagi size-nya itu sama ya, 39 25 cm. Dan untuk seri ini tuh yang warna putih ya, bisa dilihat ya, putih terus kombinasi biru. Oke, langsung saja kita buka boxnya. Dan ya seperti ini, dapat sepasang sepatu ya, nggak dapat apa-apa lagi. Kita singkirin dulu ya boxnya. Oke, ini udah keluarin dari boxnya, dan ya, kita bahas produknya. Dari kaki bagian luar seperti ini, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, ini kurang lebih ya sama seperti versi yang birunya ya, sama. Dari segi material juga sama, hampir 80% lah ya, itu bahan Kalea. Cuma ada yang berubah di sini, talinya bukan tali bawaannya. Kalau tali bawaannya itu putih ya, untuk seri yang ini ya. Ini bisa dilihat ya, seri yang, nah ya kan Pak, seharusnya talinya itu putih, bukan ini bekas talinya Specs kalau nggak salah ini ya, jadi ada bergerigi-geriginya ini. Dan ya, kita bahas langsung lah ya. Bahannya itu emang 80% Kalea, dari depan ya, FAM, panel quarter sampai ke back tab, terus di bagian tumit sini itu ya, itu sintetik ya, atasnya juga sintetik. Terus bagian lining lace-nya ini ya, dari lining lace terus lining seperti ini, itu bahan sintetik ya. Terus roundboard-nya ini sintetik juga, warna biru. Dan untuk warna ini emang keluar lagi gitu ya, warna yang ini malah harganya juga lumayan gitu ya. Dan makanya aku dapat ini kondisi bekas dengan harga yang murah banget lah intinya ya. Ya murah banget lah menurutku. Dan
untuk seri yang lidah lipat ini emang nggak terlalu banyak yang suka, tapi menurutku aku sendiri aku lebih suka lidah yang lipat seperti ini ya. Kita pindah ke bagian depan seperti ini, karena ini bekas jadi sudah pasti breakdown ya, udah break in, nggak butuh waktu adaptasi lagi lah dengan sepatunya, dan itu nilai plus kalau beli sepatu bekas dari produk Mizuno gitu ya. Dan bahan Kalea emang ya menurutku top grade lah ya dari segi kualitas bahan menurutku. Dan kalau ada budget 1 juta up dikit gitu ya, kalau di compare dengan produk-produk Adidas bahan sintetik, aku tetap pilih Mizuno sih ya. Dari build quality, material itu dijamin oke gitu ya. Dan kalian bisa lihat di sini ya, meskipun bekas tapi ya oke lah menurutku ya. Kalau lecet-lecet seperti ini gitu ya, nggak ada masalah, bisa nanti dibersihkan di konten short ya. Dan ya talinya bukan tali originalnya, terus lidah lipat seperti ini ya, banyak ya scratch lah ya. Ya biasalah suatu bekas gitu ya. Dan kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, sama seperti kaki bagian luar, cuma bedanya kalau kaki bagian dalam nggak ada tulisan Morelia, kalau bagian luar ada tulisan Morelia seperti ini ya. Kita pindah bagian insole-nya ya, seperti ini. Insole-nya, insole orinya, cuma tulisannya sudah hilang semua ya. Ya, Mizuno di sini. Ini orinya ya. Terus bawahnya itu pakai plastik seperti ini, port ya. Dan ini sepatunya kayaknya dibuat main di lapangan sintetik ya. Masih ada biji-biji karetnya. Mungkin ya saya bakal bikin konten cara bersihin sepatu inilah ya, di konten short maupun di konten Instagram maupun di TikTok. Jadi kalau teman-teman belum follow, silakan follow lah ya. Dan untuk lapisannya kayak single layer gitu ya, cuma di bagian depannya sini kayak ada tambahan lagi lah ya, bahan yang bikin kalau di stitch gitu ya atau dijahit itu ada tekstur gitu ya, seperti ini. Dan pelapis bagian padding dan bagian heelnya ini sintetik ya, dengan tekstur yang cukup keset. Kita pindah ke bagian outsole-nya seperti ini, sama ya, kurang lebih sama, cuma beda kombinasi aja lah ya warnanya, karena warna ini kan ya didominasi warna putih terus biru, jadi ya seperti ini gitu ya. Outsole-nya masih bagus ya, kayaknya ini dipakai mini soccer ya, lapangan sintetik, jadi ini kayak bekas-bekas biji karet lah ya. Ya itu sih, kalau buat mini soccer emang, kalau buat sepatu bekasnya ya seperti ini. Beda dengan lapangan yang alami gitu ya, pasti nggak terlalu banyak bekas. Kayak ini aku pakai di lapangan alami ya bagus gitu ya, rumput alami, ada masalah banding dengan sepatu yang sering dipakai di lapangan sintetik. Nah ini aku juga punya ya, putih, padahal ini buat lapangan biasa gitu ya, rumput biasa alami, jadi ya kondisinya bagus banget gitu ya dibanding lapangan sintetik. Oke, kita timbang ya di size 39, kira-kira kita dapat berapa. 224 ya di size 39. Dan ya langsung saja ya kita fitting, feelnya seperti apa ya. Ya kita lihat bareng-bareng ya. Oke, ini aku langsung coba aja lah ya. Ya cara pakainya emang enak, langsung slep, langsung breakdown, cuma emang talinya karena ini bukan tali originalnya, jadi ya aneh rasanya ya. Dan seperti ini ya. Ya emang enak banget ya, enak banget menurutku. Sepatu klasik ya, yang ada di pasaran, yang di compare ya, bisa di compare itu ya Copa Mundial gitu ya, tapi menurutku Mizuno masih di atas Copa Mundial sih ya. Kembali lagi ke
bentuk kaki dan kebiasaan ya. Tapi menurut pribadi Mizuno tetap terbaik lah ya. Dan ya seperti ini kalau dipakai ya. Ya emang benar-benar breakdown. Jadi ini nggak butuh penyusahan lagi dengan kaki. Ya kembali lagi sepatu bekas ya. Jadi enak banget menurutku ya. Apalagi ini bahan Kalea. Jadi ya menurutku ini salah satu yang terbaik lah. Tinggal nanti ganti talinya aja. Dan ya langsung saja kita bahas ya dari segi produknya. Nah itu dia detail dari produk Mizuno Morelia 2 MD Made in Indonesia. Oke, untuk first impression cara masukin kaki dan sepatunya ya kalian bisa lihat gitu ya. Pas fitting tadi bener-bener enak, bener-bener langsung slep, langsung enak. Nggak butuh waktu breakdown lagi, butuh time breakingnya tuh nggak butuh lah, intinya sudah sesuai dengan kaki saya, benar-benar enak. Tinggal pakai aja menurutku ya. Terus dari segi kualitas upper sudah nggak bisa diremehin gitu ya, karena ini produknya itu full Kalea ya, meskipun cuma 80%, tapi dengan 80% itu 80% bahan Kalea itu sudah benar-benar sepatu ini benar-benar enak gitu ya. Dan kembali lagi aku dapat harganya murah gitu ya, kalau di compare dengan produk Adidas baru gitu ya, yang grade nomor 3 aku tetap pilih ini ya, meskipun bekas, meskipun ini made in Indonesia, tapi tetap bahannya itu premium gitu ya, Kalea. Jadi kalau kulit Kalea terus di compare dengan kulit sintetik gitu ya, tapi dengan harga yang berbeda, dengan kualitas mungkin ini bekas gitu ya, terus dapat baru Adidas gitu ya, atau baru Nike, atau baru dapat Puma gitu ya, atau dapat barunya produk lokal yang harganya sejutaan gitu ya. Ya aku tetap pilih Mizuno gitu ya, karena kembali lagi kenyamanan itu enggak, apa ya, kenyamanan itu yang utama menurut ya. Kalau di compare Mizuno Morelia Jepang yang udah pernah aku review gitu ya, punyanya teman saya, dengan Adidas Predator yang elit pun yang bahan sintetik gitu ya, aku tetap pilih Mizuno gitu ya, karena kenyamanan itu kenyamanan itu paling utama menurutku ya, karena kita akan main bola bukan fashion gitu ya. Baik lagi kalau fashion ngapain beli sepatu bola gitu ya, mending beli sneakers yang harganya 10 atau 20 juta sekalian gitu ya. Tapi kalau kita main bola kan butuh kenyamanan gitu ya, butuh eh, nyaman di kaki intinya, biar menunjang dari segi kita punya performa. Dan ya dari segi model dan desain dari angka 1 sampai 10 aku suka warnanya ya, putih terus ada kombinasi biru, terus ya ini kan keluar lagi gitu ya seri yang Mugen Pack, putih kombinasi biru. Ya menurutku ya ini the best menurutku ya, karena aku sendiri sempat ngincar Copa gitu ya, yang putih yang dipakai McAllister gitu ya, itu putih terus ada kombinasi biru-birunya gitu ya, aku suka banget. Tapi dengan harga yang sedikit jauh beda gitu ya, aku akhirnya putuskan untuk beli ini gitu ya. Dan ya dari angka 1 sampai 10 ini 9 menurut dia, aku suka banget. Dan karena seri yang Mugen Pack nggak ngeluarin yang lidah panjang, jadi ini menurutku lebih baik dari seri yang Mugen Pack yang keluaran yang terbaru ini menurutku ya. Dan dari tingkat kenyamanan ya 10 dari 10 menurutku ya, nggak bisa di kompromi lagi gitu ya, karena Mizuno tetap Mizuno menurutku ya, kenyamanan nomor 1 menurutku sepatu Mizuno. Dan apakah cukup worth it gitu ya untuk dibeli meskipun bekas dengan kondisi yang seperti ini, yang ya dari 100% ya ini cuma 80%, ya menurutku layak gitu ya. Dari outsole juga masih utuh gitu ya, ya kotor-kotor dikit nggak ada masalah lah menurutku ya, namanya juga barang bekas gitu ya. Tapi dari segi build quality material ini layak banget sih buat kalian coba ya, atau kalian incar sepatu bekas Mizuno Morelia 2 ini dengan harga miring ya, menurutku layak gitu ya, dibanding beli yang lain yang banyak sintetik yang dipakai sekali dua kali dengan kondisi hujan, ya aduh pasti crack gitu ya. Dan ya mungkin itu saja ya video kali ini. Jika kalian punya referensi gitu ya sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing dan review, kalian bisa komen ya.
di kolom komentar di bawah. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share saya, and see you next video. So, ciao, bye.